selamat pagi. Mari kita layaknya bersyukur kepada Tuhan untuk memulai hari-hari kita. Mari kita datang pada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari kita lebih lagi pada Tuhan. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi yang indah pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu baik kepada kami. Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Ketika kami tidur, bahkan kami sampai kami bangun, Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kiranya Tuhan kirimkan bala tentara-Mu Tuhan untuk senantiasa membimbing dan membimbing kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati seluruh keluarga kami, sekolah kami, studi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah berada di pertengahan bulan November dengan tema kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari demi hari telah kita lewati, waktu demi waktu telah kita jalani. Telah bergeser dari tanggal 1 sampai tanggal 15, 16, 17 sekarang, 18, 19, dan pada akhirnya nanti kita akan sampai pada akhir bulan. Dan sebulan kemudian lagi kita akan melewati yang namanya tahun 2024. Ini sebuah anugerah Tuhan dalam kehidupan saya maupun Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sebuah bukti nyata kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kita tema bulan ini masih tentang seputaran kebaikan Tuhan.
Saya memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, melihat kebaikan Tuhan. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6 dan 7. Saya akan bacanya, Ulangan pasal 8 ayat 6 dan 7. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri yang dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, melihat kebaikan Tuhan. Kalau kita mau melihat atau mendengar perkataan-perkataan orang di luar sana, terkadang banyak mengeluhnya. Kok kebaikan Tuhan hanya pada orang-orang tertentu? Kok mujizat Tuhan hanya kepada orang-orang tertentu? Hanya kepada Dia? Hanya ini? Kok saya itu apa bagianku? Tuhan itu rasanya pelit banget, susah banget untuk kasih mujizat kepadaku. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini membuat orang atau orang yang berkata ini sebetulnya mempunyai celah dengan Tuhan. Ada jarak dia dengan Tuhan. Memang kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu Saudara sekalian, mata jasmani kita, mata manusiawi kita, ketika kita hidup tidak di dalam jalan kebenaran firman Tuhan, kita tidak bisa merasakan, melihat atau mengukur atau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita terhalang oleh yang namanya celah ini, celah manusiawi kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat kebaikan Tuhan itu harus ditaruh di mata kita, pikiran kita, hati kita harus sejajar dengan Allah, harus sejalan dengan Allah, harus satu tujuan dengan Allah, harus satu garis dengan Tuhan. Kenapa? Agar kita bisa melihat kebaikan Tuhan itu seperti apa yang telah kita lewati, yang telah kita rasakan, yang telah kita nikmati. Sehingga kita tidak ada celah atau waktu untuk berkata, kok Tuhan itu pelit dengan kebaikan Tuhan kepada kita, kok Tuhan itu pelit dengan mujizat kepada kita. Sehingga kita tidak ada celah dengan hal ini. Kebaikan Tuhan bisa dilihat, kebaikan Tuhan bisa diukur, kebaikan Tuhan bisa dikaji. Apabila seseorang itu hidup menurut jalannya Tuhan, hidup menurut perintahnya Tuhan. Yang pertama, hidup menurut perintah Tuhan. Kebaikan Tuhan itu bisa dirasakan asalkan orang itu hidup menurut perintahnya Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebanyakan kita orang melihat kebaikan Tuhan dengan nilai yang namanya angka, matematiknya. Itu memang tidak salah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau melihat dari situ. Tapi saya ajarkan di sini, mari kita melihat sebuah kebaikan Tuhan tidak berdasarkan nilai matematik atau nilai angka. Karena kalau kita pakai dasar atau patokan seperti ini, kita akan keliru melihat tentang kebaikan Tuhan. Kita hanya akan melihat tentang apa yang Tuhan lakukan kepada hidup kita, hal yang spektakuler yang dilakukan kepada kita. Itulah yang akan kita dapat hitung. Oh, kita dapat mujizat, misalnya kesembuhan, misalnya ketika dapat permasalahan perekonomian, nilai angka, tiba-tiba ada orang yang memberikan bantuan. Kita lihat, wah Tuhan itu baik. Tapi bagaimana ketika ada persoalan yang belum terselesaikan? Apakah Tuhan itu tidak baik? Apakah Tuhan itu jahat? Nah ini yang permasalahannya. Kalau kita memakai patokan nilai angka untuk melihat sebuah kebaikan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan yang namanya kebaikan Tuhan yang seutuhnya. Bapak Ibu, ketika kita melihat kebaikan Tuhan, kita harus lihat dari apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Apapun itu, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini bangsa Israel diingatkan Tuhan melalui Musa agar mereka bersyukur kepada Allah atas kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Memang pada saat itu mereka sedang bersungut-sungut, tapi Tuhan ingatkan, ingatlah perjalananmu waktu lalu 40 tahun di padang gurun. Waktu lalu kamu masih di Mesir, kamu di dalam perbudakan.
Di dalam perjalananmu, aku memberikan sesuatu, mana? Aku memberikan tiang awan, aku memberikan tiang api kepadamu untuk melindungi engkau. Di sana tidak ada nilai angka. Di sana diberikan Tuhan kepada bangsa Israel sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa Israel menurut pandangannya Allah. Yang dibutuhkan apa waktu itu? Ketika mereka menghadapi yang namanya panas terik di siang hari, mereka diberikan tiang awan. Ketika mereka mengalami yang namanya gelap gulita di malam hari, mereka diberikan tiang api. Ketika mereka kelaparan, mereka tidak diberikan ayam, mereka diberikan mana yang dari surga. Itulah yang Tuhan lihat di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang Tuhan tahu kebutuhan kita, bukan tentang nilai angka. Bukan tiba-tiba ada bangsa lain untuk datang memberikan kepada bangsa Israel, ayo kita berikan sebuah kendaraan, kita berikan sesuatu untuk kamu, biar kamu bisa sampai ke tanah Kanaan dengan cepat. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberikan sesuatu sesuai yang dibutuhkan. Maka dari itu kita melihat tentang kebaikan Tuhan. Kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Tidak ada waktu dan tidak ada waktu untuk kita memikirkan sesuatu kebaikan Tuhan dengan nilai angka, Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu hal yang keliru kalau kita melihat dari situ. Karena apa? Kita tidak akan pernah merasakan kebaikan Tuhan yang seutuhnya. Yang kedua, kita akan belajar kebaikan Tuhan bisa dilihat dengan cara apa? Hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang hidup tidak takut akan Tuhan akan sangat sulit untuk melihat kebaikannya Tuhan. Karena apa? Dia tidak tahu jalan pikirannya Tuhan. Dia tidak pernah tahu apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan dia. Dia hanya memikirkan apa yang dia inginkan. Egosentrisnya itu ada di dalam kehidupannya. Ini yang menjadi masalahnya. Kalau kita mau merasakan kebaikan Tuhan, ayo hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah berdasarkan hukumnya Dia. Hidup melihat kepada apa yang diinginkan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah kunci untuk melihat kebaikan Tuhan. Ini adalah kuncinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nilai angka tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan, tetapi nilai takut akan Tuhan bisa membawa atau menikmati orang percaya melihat kebaikan Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Nilai angka tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan, tapi takut akan Tuhan bisa membawa atau menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena hidup takut akan Tuhan itu adalah dasar darulnya kita. Adalah jalurnya orang Kristen. Adalah jalurnya orang percaya. Ayat yang ke-7 dikatakan di sana. Ulangan pasal 8 tadi ayat yang ke-7 saya baca. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau. Yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ini sesuatu hal yang tidak bisa diukur dengan nilai angka Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau kita berada di dalam kehidupan takut akan Tuhan, kita akan bisa merasakan segala kebaikan Tuhan. Kita bisa menikmati penyertaan Tuhan. Adalah sebuah bukti nilai tertinggi dari kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan ini adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Bukan tentang nilai angka. Bukan tentang nilai yang bisa diukur pakai tolak ukur nilai matematik. Penyertaan Tuhan adalah nilai tertinggi dari kebaikan Tuhan. Karena apa? Penyertaan Tuhan itu adalah di dalam setiap waktu, di dalam setiap celah kehidupan kita, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mau bangun pagi itu adalah penyertaan Tuhan, mau berangkat kerja itu penyertaan Tuhan, mau pergi sekolah itu penyertaan Tuhan, mau pulang ke rumah itu adalah penyertaan Tuhan. Dan ketika kita berada di rumah pun Tuhan sedang menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dari itu saya katakan inilah bentuk nilai tertinggi dari kebaikan Tuhan. Jadi tidak ada waktu untuk kita berkata, wah Tuhan pelit dengan kebaikan Tuhan kepada kita. Wah kok orang itu jarang ke gereja, jarang beribadah kok selalu dapat mujizat Tuhan. Tidak ada waktu kita untuk mengeluh kepada Tuhan. Satu ayat kebenaran firman Tuhan yang terakhir, saya rindu kita membaca di dalam Amsal pasalnya yang ke-16.
Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-20 untuk ayat penutupnya. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Allah memberkati orang yang taat kepadanya. Allah memberkati orang yang taat kepadanya. Ingat Bapak Ibu, kalau engkau mau mendapatkan kebaikan, menikmati kebaikan Tuhan, taatlah kepada Tuhan Allahmu. Taatlah kepada Dia yang memberikan penyertaan kepadamu, kepada saya, Bapak Ibu saudara sekalian, di setiap waktu kita, entah kita bekerja, entah kita di rumah, entah kita sedang ke sekolah, entah kita sedang melakukan apapun, itu ada penyertaannya Tuhan, sehingga itu adalah bentuk kebaikan Tuhan yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Bukan tentang nilai angka yang engkau harapkan, tapi penyertaan Tuhan itu yang terlebih. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.